Halo Sobat Berlin dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali saya Septiandi perkenalkan bisa menyapa Sobat Berlin yang ada di seluruh Indonesia dengan program terbaru dari Berlin Farm, yaitu sebuah tayangan konsultasi bernama Saber. Apa sih Saber? Nah, pasti Sobat Berlin pasti penasaran ya kan. Saber itu sharing bareng Berlin Farm. Nah, dalam program ini, karena ini episode perdana, kita bakalan mengulik apa sih Berlin Farm itu sendiri, ya kan? Pasti Sobat Berlin penasaran juga. Nah, sekarang kita sapa dulu. Yang di samping saya adalah Pak Gatot. Boleh diperkenalkan Pak Gatot? Ya, terima kasih teman-teman Saber ya. Apa sharing bareng ya? Ya, sharing bareng. Bukan sarapan bareng ya. Bukan. Ya, itu. Sharing bareng ya, perkenalan nama saya lengkap ya, Gatot Siswoyo. Kebetulan saya di Berlin ini menjadi bagian dari tim ahli utama lah, bisa dikatakan begitu ya, untuk di Berlin. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah baik ya Pak ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah sehat dan tetap ganteng gitu ya. Nah, ngomongin soal Berlin nih Pak. Kan Berlin ini sepengetahuan saya ini sudah lama berdiri. Nah, itu boleh diceritakan sedikit nggak Pak sejarah tentang Berlin ini sendiri? Biar Sobat Berlin itu gak penasaran gitu Pak. Ya, jadi singkatnya itu Berlin dulu pertama kali awalnya kita itu bergerak di bidang ayam petelur ya, produksi ayam petelur ya, untuk telur konsumsi. Kemudian dengan berjalannya waktu dan kami melihat bahwa kebutuhan untuk ayam kampung itu di masyarakat itu sangat tinggi ya, karena masyarakat tetap mencari alternatif daging ayam selain daripada ayam yang sudah umum ya, misalnya ada broiler atau ayam petelur jantan gitu ya. Nah, tentu masyarakat tetap beranggapan bahwasanya ayam kampung itu lebih nikmat gitu, rasanya lebih enak gitu ya. Rasanya lebih enak seperti itu dibandingkan dengan ayam yang lain, dan relatif kalau kita bandingkan dengan broiler misalnya, ayam kampung kan kadar lemak di dagingnya lebih rendah. Jadi itu dianggap oleh masyarakat itu lebih baik gitu ya. Makanya akhirnya kami berpikir dan akhirnya mencoba untuk memproduksi ayam kampung dengan genetis yang lebih baik ya. Kita tingkatkan genetisnya lebih baik sehingga pertumbuhan ayam kampung ini itu lebih baik daripada ayam kampung yang konvensional yang sudah biasa gitu. Makanya untuk ayam kami ini diistilahkan, terkenalnya di pasaran itu adalah ayam joper ya Pak, Jawa super gitu ya. Joper itu Jawa super ya? Jawa super. Jadi ditingkatkan kualitasnya dari yang ayam kampung yang konvensional yang biasa itu menjadi yang lebih baik dengan kecepatan pertumbuhan yang tentunya lebih baik, sehingga untuk waktu pemeliharaannya juga tidak selambat ayam kampung yang masih konvensional gitu ya. Jadi akhirnya dari sana terus kami mendirikan juga, selain untuk di farmnya, untuk peternakan atau untuk pembibitan ayamnya itu, untuk produksi telur yang kita ambil telur tetasnya, kemudian juga kita mendirikan rumah penetasannya atau hatchery gitu ya. Jadi kami hatchery sendiri, sehingga dari sana kita menghasilkan DOC yang berkualitas begitu. Oh begitu. Jadi Sobat Berlin Farm itu adalah sebuah perusahaan atau industri peternakan seperti itu, khususnya ayam ya kan, jangan salah lo ya. Nah, kalau untuk kan Berlin ini pastinya ada produk-produk tertentu ini Pak ya dari Berlin sendiri. Apa sih produk-produk yang dihasilkan dari Berlin Farm ini sendiri?
Ya, produknya tentu unggulan kita adalah ya ayam joper tadi ya. Kemudian yang berikutnya kita juga mempunyai kemitraan untuk pemeliharaan dari joper tadi kita pelihara untuk ya pembesaran ya. Ya biasanya kita istilahkan di sini fattening begitu ya. Itu kita juga selain kita mempunyai internal farm, kita juga mempunyai farm mitra ya, kemitraan dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya dari ayam yang tadi kita pelihara itu baik dari farm kita sendiri internal farm maupun yang dari kemitraan itu kita potong juga. Kita di rumah ya? Pemotongan ayam ya, ada RPA, rumah pemotongan ayam yang juga sudah kami upayakan. Rumah potong ayam ini rumah potong ayam yang higienis dan halal. Pastinya gitu. Itu ya, Pak ya. Karena kan ya harus standar. Ya, karena masyarakat kita di Indonesia mayoritas Muslim tentunya membutuhkan makanan yang halal. Gitu. Benar sekali. Jadi dari DOC itu sendiri, Pak ya, sampai ke RPA tadi ya untuk alurnya. Nah, dengar-dengar nih, Pak, adanya inovasi triple vaksin. Nah, apa sih triple vaksin itu? Nah, terus kenapa harus divaksin? Nah, itu biar Sobat Berlin ini tahu. Jadi saya harus membeli ini agar tahu kok kenapa juga gitu kan. Gitu. Ya, yang pasti program vaksinasi itu adalah program untuk memperkuat kesehatan ayam ya, khususnya kekebalan ayam terhadap penyakit-penyakit yang umum terjadi di lapangan. Ya, yang kita lakukan tadi vaksin triple itu meliputi vaksin vaksin kill, istilahnya vaksin kill ya, itu yang disuntikan. Itu adalah untuk vaksin yang menyangkut masalah penyakit ND atau Newcastle disease. Bahasa Indonesianya biasanya dibilang terelo. Nah, ini yang paling umum terjadi di Indonesia baik pada ayam kampung maupun ayam-ayam jenis yang lain. Kemudian yang kedua juga IBD. IBD ini singkatan dari infectious bursal disease. Jadi infeksi pada bursa ayam. Apa sih bursa itu? Ya tentunya bursa itu adalah pusat kekebalan ayam yang yang menjadi istilahnya apa ya? Jangan sampai kalau ini terinfeksi pada bursanya sehingga ayam ini kehilangan kekebalan begitu ya. Karena di awal-awal ayam itu belum bisa membentuk kekebalan di tubuhnya sendiri sehingga dia masih membutuhkan bursa itu. Nah, bursa ini jangan sampai terinfeksi oleh penyakit gitu ya. Makanya kita kasih program vaksinasi IBD tadi, infectious bursal disease. Kemudian yang ketiga itu vaksin spray adalah untuk yang live, vaksin live untuk di NDAI ya. NDAI. Ya, jadi untuk menghindari kalau AI ini adalah penyakit avian influenza ya. Flu burung. Nah, terkenalnya itu flu burung. Nah, terus kemudian kenapa kita melakukan itu? Yang pasti karena begini, untuk supaya ayam selain memperoleh kekebalan yang baik, itu juga harus dalam pelaksanaannya itu dilakukan dengan cara yang baik. Satu, itu ada beberapa faktor ya, kenapa kita lakukan vaksinasi di hatchery itu pada saat ayam menetas. Satu, untuk vaksinasi yang dilakukan di hatchery itu pasti kita menggunakan peralatan dan tenaga yang sudah terlatih. Ya, peralatannya pun kita menggunakan alat yang bisa dikatakan automatic injection, jadi injeksi yang sudah otomatis. Dan itu orang-orang si vaksinatornya adalah orang yang sudah terlatih, sudah ahlinya, Pak ya. Ya, jadi nggak khawatir kalau misalnya sampai nanti vaksinnya nggak masuk atau vaksinnya bermasalah, dosisnya tidak cocok dan sebagainya, karena alat ini alat otomatis. Alat otomatis. Ya. Kemudian yang kedua itu tentunya adalah untuk ketika ayam
itu sudah sampai di peternak atau sampai di farm, itu ayam ini tidak perlu banyak ditangani lagi. Jadi karena sudah divaksinasi di hatchery, maka ketika dia datang ke farm dia tidak perlu divaksin lagi di sana. Oh gitu. Karena dulu-dulu sebelum kita itu menggunakan triple vaksin itu, maka ketika ayam datang itu nanti di sana masih divaksin, entah itu tetes mata, entah itu tetes hidung, sehingga ayam ini nggak sempat istirahat. Gitu. Jadi datang masih dipegangin lagi lah, masih dikasih tetes mata, masih dilempar-lempar dan sebagainya ya. Tetapi dengan adanya triple vaksin ini, maka hal itu tidak perlu dilakukan lagi. Sehingga ketika ayam tiba di peternak. Ya kemudian dimasukkan di dalam tempat di brooder ya, indukan brooder atau indukan yang pemanas, ada pemanasnya itu, sehingga di sana ayam akan langsung bisa beraktivitas sehingga dia bisa makan dan minum lebih cepat gitu. Jadi dia mengurangi stres lah, mengurangi si ayam sendiri begitu. DOC Platinum hadir dengan inovasi triple vaksin. Vaksin NDAI dan antibiotik sendiri berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh pada ayam sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang unggas itu sendiri. Vaksin NDIB. Fungsi vaksin NDIB sendiri yaitu sebagai pencegahan tetelo dan infeksi saluran pernafasan. TFV juga berdesain internasional sehingga berstandar tinggi. Nah, tunggu apa lagi? DOC Platinum Super yang berkualitas siap dikirim ke rumah Anda. Oke, terus ada yang namanya potong paruh itu fungsinya untuk apa sih Pak, potong paruh? Ya, potong paruh ini biasanya bahasa kerennya itu debeaking ya, debeaking atau juga big trimming. Pemotongan paruh itu big trimming. Sebetulnya fungsi untuk big trimming atau potong paruh itu ada dua. Jadi yang pertama itu bahwa potong paruh ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kanibalisme. Ya karena ayam ini, apalagi ayam kampung itu mempunyai sifat kanibal ya, bisa mematuk-matuk temannya. Dan ayam ini kan mempunyai atau daya pandangnya itu hanya bisa melihat warna merah. Jadi ketika dia mematuk temannya, kemudian temannya ini keluar darah, maka itu akan semakin dikejar. Sampai puas. Ya, terus dia akan kejar terus kalau ada warna merah gitu. Nah, makanya kalau akan terjadi seperti itu ya tentunya nanti akan membuat meningkatnya entah itu kematian maupun ayam yang harus dikaling begitu ya. Yang pertama fungsinya itu. Kemudian fungsi kedua itu karena ayam ini dipotong paruh pada saat kecil, maka pertumbuhan paruhnya pada saat dia dewasa itu bukan lagi runcing seperti ini ya, tapi bisa agak tumpul begitu dan lebih lebar di ujungnya. Sehingga ketika dia mematuk makanan, maka dia akan sekali patuk akan memperoleh jumlah pakan yang lebih banyak dibandingkan kalau ujung paruhnya lebih lancip. Nah, itu. Jadi dua fungsi utama dari debeaking atau potong paruh itu adalah itu gitu ya. Makanya dari sana awalnya dulu kami tidak melakukan itu ya, tetapi setelah kami pelajari bahwa dengan kita adanya potong paruh ini harapannya akan lebih meningkatkan dari performa ayam, maka akhirnya kami putuskan untuk potong paruh juga seperti itu. Sudah potong paruh ya? Ya. Oke. Jadi tidak perlu potong paruh lagi di farm ya, karena biasanya kadang-kadang peternak di farm ini dia potong paruh sendiri gitu ya, dan usia ayamnya sudah agak besar sehingga tingkat stresnya juga akan lebih tinggi. Gitu. Malah lebih stres lagi Pak ya kalau udah umurnya tinggi ya. Iya, ketimbang karena yang masih kecil ya. Lebih keras ya, untuk paruhnya kan sudah lebih keras sehingga kalau dia dipotong itu ya tentunya akan sangat menyiksa buat si ayam gitu, dibandingkan dengan ketika dia masih kecil, paruhnya masih lunak, sehingga tingkat stresnya tidak sebesar ketika dia sudah dewasa itu. Gitu. Nah itu tadi Sobat Berlin, udah nggak usah ragu lagi, ayo langsung borong bibit DOC dari Berlin Farm pastinya. Oke. Nah untuk pesan ini Pak Gatot terhadap peternak atau untuk peternak di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan ya, itu ada ilmu
untuk pemeliharaan ayam ini ya. Jadi ayam atau mungkin hewan-hewan yang lain itu juga mempunyai model atau cara-cara yang sama untuk bisa supaya nanti kita bisa peroleh hasil yang diharapkan gitu ya. Itu di dalam ilmu peternakan itu khususnya itu ada istilah segitiga sama sisi begini ya. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini intinya yang satu ini saya ngomong Inggrisnya dulu ya. Bahasa Inggrisnya dulu. Ini breeding. Nah, miring ke sana ini breeding, miring ke sini ini feeding. Yang bawah ini manajemen. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya itu breeding itu bibit lah, gitu ya, bibit ayamnya. Kemudian yang di sini feeding itu adalah pakannya, atau makanan buat si ayam. Ya. Kemudian yang ketiga itu manajemen atau tata laksana pemeliharaannya. Jadi ketiga-tiganya ini mempunyai peran yang sama, makanya disilakan segitiga sama sisi. Jadi harus milih bibit yang baik. Kemudian yang nomor 2, pakannya harus tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si bibit ini. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaannya harus baik. Nah, ini bagaimana? Contoh nih, contoh. Jadi misalnya ayam bibitnya bagus, makanannya sudah kita siapkan makanan yang bagus, tetapi tempat makannya terlalu tinggi misalnya, sehingga ayam sulit untuk makan. Atau tempat minumnya terlalu tinggi, sehingga ayam sulit minum. Susah ya Pak ya. Nah, akhirnya dari sana ya namanya dia tidak bisa makan dengan nikmat, tidak bisa minum dengan nyaman, ya tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Ya terutama risiko kematian di minggu pertama ya. Itu. Jadi satu itu. Kemudian nomor 2, persiapan kandang ya. Sebelum ayam itu kita membeli itu kandang harus sudah siap, sudah bersih, kemudian sudah didesinfeksi ya, dispray dengan desinfektan atau obat-obat pembunuh kuman ya. Nah, kemudian dari sana setelah itu siap semua, baru nanti harus disiapkan broodernya itu, pemanas dan sebagainya kita siapkan. Dan ketika sebaiknya ini sebetulnya 24 jam sebelum ayam datang itu harus sudah dikondisikan ya, sudah dinyalakan, sudah siap, sudah anget begitu ya, sehingga nanti ketika ayam datang dia sudah tidak kedinginan, sudah siap untuk dipelihara. Nanti dia akan bisa makan minum dengan baik. Jadi saran saya tentunya adalah seperti itu. Jadi tadi masalah bibit, makanan, tata laksana pemeliharaan. Itu tiga-tiganya ini tidak boleh pincang ya. Karena kalau pincang ya itu tadi, bibit bagus, makanan bagus, tapi nggak bisa dimakan karena tempatnya terlalu tinggi. Ya. Kasihan ayamnya Pak. Nah, kasihan ayamnya. Nanti karena kan masih nggak bisa kecil juga. Rata-rata gemuk gitu gimana gitu ya. Kayak saya dong gemuk. Masa sih gemuk? Nah, itu tadi Sobat Berlin ya, sekilas obrol-obrolan kita dengan Pak Gatot. Jadi pokoknya jangan ragu lah untuk memilih bibit itu di mana. Ya di Berlin Farm lah. Ya, oke. Nah, kami ucapkan terima kasih buat Pak Gatot. Terima kasih sudah sama. Ya, kita sudah sharing-sharing bareng. Terus untuk episode-episode selanjutnya ini pasti bakalan seru ya. Jadi untuk Sobat Berlin yang ada di seluruh Indonesia, ayo
kita sharing-sharing bareng santai apapun yang dialami Sobat Berlin atau seluruh peternak di Indonesia, terutama ayam ya. Jadi bisa tulis di kolom komentar sharingnya apa, pasti bakalan kita bahas secara tuntas dan kita harapannya memberikan solusi terbaik untuk permasalahan Sobat Berlin di dunia peternakan yang jelas ya. Jadi begitu, kami ucapkan terima kasih kembali buat Pak Gatot, buat Sobat Berlin yang sudah menonton ini, terima kasih, keren pol pokoknya. Nah, terus jangan lupa dukung sosial media kami, Berlin Farm Channel, subscribe ya, like, komen, dan share. Oke, untuk episode berikutnya ditunggu secepatnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Gatot. Ya, makasih. Terima kasih Pak.